Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung tagihan susulan berdasarkan kasus-kasus yang ditemui di lapangan, sehingga Anda bisa secara intuitif menghitung sendiri tagihan susulan yang dikenakan terhadap kasus yang Anda temui juga di lapangan. Jika Anda merasa bahwa video-video yang saya bagikan bermanfaat bagi Anda, silahkan like, komen, dan subscribe di channel ini. Silahkan menyimak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan contoh cara menghitung denda atau tagihan susulan penertiban pemakaian tenaga listrik oleh PLN. Ini adalah lanjutan dari seri-seri penertiban pemakaian tenaga listrik sebelumnya. Anda bisa menyimak video-video sebelumnya di link deskripsi. Saya telah menjelaskan banyak dasar aturan serta besarnya denda tagihan susulan PLN serta aturan-aturan detail yang terkait dengan PLN. Nah, di seri kali ini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara menghitung denda penertiban pemakaian tenaga listrik, dan saya akan mengambil contoh salah satu atau dua contoh dari kasus-kasus yang biasa ditemui di lapangan. Pertama, kita harus memastikan dulu data-data apa saja yang diperlukan untuk menghitung denda atau tagihan susulan. Data-data ini diperlukan sebagai bagian dari data-data yang akan diinput atau dimasukkan dalam perhitungan besarnya tagihan susulan. Atau bisa juga dikatakan bahwa data-data ini akan sangat berpengaruh terhadap besarnya tagihan susulan yang akan ditagihkan oleh PLN. Pertama, Anda harus tahu jenis pelanggaran yang dikenakan oleh PLN. Apakah P1, P2, P3, atau P4. P1 adalah mempengaruhi batas daya, P2 adalah mempengaruhi energi, P3 adalah mempengaruhi batas daya dan juga mempengaruhi energi. Kemudian ada juga namanya P4, yaitu pelanggaran oleh bukan konsumen listrik PLN. Setelah Anda tahu jenis pelanggarannya yang dikenakan, kita lihat daya berlangganannya. Misalnya, 1.300 VA untuk pelanggan rumah tangga, atau 2.200 VA untuk pelanggan industri, dan lain-lain. Terdapat 34 golongan tarif tenaga listrik, bermacam-macam daya untuk golongan sosial, rumah tangga, bisnis, pemerintahan, dan layanan khusus. Untuk golongan tarif ini akan saya jelaskan tersendiri. Kemudian ada daya kedapatan. Daya kedapatan ini berlaku untuk bukan pelanggan PLN. Jadi kalau pelanggan PLN dilihat dari daya berlangganannya, kalau bukan pelanggan PLN dilihat dari daya kedapatan. Kemudian yang keempat adalah tarif listrik saat kejadian atau saat temuan. Referensi aturan tarif adalah Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2016 tentang tarif tenaga listrik yang disediakan oleh PT PLN Persero, dan tarif adjustment yang berlaku saat ini dapat dicek di website PLN. Ini alamatnya di www.web.pln.co.id, atau Anda bisa search di Google dengan memasukkan kata kunci tarif adjustment PLN. Kemudian yang kelima, biaya beban atau rekening minimum untuk daya yang sama. Jadi khusus prabayar disamakan dengan pasca bayar nilai biaya beban atau rekening minimum. Karena kita tahu untuk prabayar kan tidak ada biaya bebannya atau rekening minimumnya. Setelah kita tahu data-data ini, kita beralih ke melihat tarifnya. Jadi ada namanya tarif adjustment. Tarif adjustment ini ada 13 golongan tarif dari 34 golongan tarif tadi yang dapat berubah setiap triwulan berdasarkan 4 parameter, yaitu inflasi, kurs rupiah terhadap dolar, harga minyak acuan Indonesia, kemudian harga patokan batu bara. Untuk bulan Oktober sampai dengan Desember 2020 bisa kita lihat di website PLN ini besarnya tarifnya. Sebagai contoh, untuk R1 TR itu besarnya saat ini adalah 1.352. Kemudian
dan ini sebagai catatan tidak mengalami perubahan sejak 2017. Tapi yang mengalami perubahan adalah R1 TR 1300, 2200, 3500, 6600. Untuk rumah tangga itu bisa kita lihat itu sekarang tarifnya adalah 1444,7. Baik prabayar maupun pasca bayar. Ini prabayarnya maupun pasca bayarnya. Kalau kita perhatikan lebih detail, di bulan-bulan sebelum Oktober itu besarnya tarifnya adalah Rp1.467,28 per kWh. Atau ada sedikit penurunan saat ini dibanding dengan tarif sebelumnya. Kita lanjutkan. Kita contoh kasus P1 atau pelanggaran mempengaruhi batas daya. Misalnya, si Badu adalah pelanggan PLN rumah tangga, terkena P2TL dan dikenakan denda P1 karena merubah MCB atau pembatas daya dari yang seharusnya 1300 VA atau 6 ampere menjadi 2200 VA atau 10 ampere. Berapa tagihan susulannya jika diketemukan melanggar pada bulan November 2020? Nah, dari kasus ini kita ambil poin-poin data-data yang diperlukan untuk menghitung tagihan susulannya. Jadi penyelesaiannya adalah, pertama yang perlu diketahui adalah biaya pemakaian atau biaya beban atau rekening minimum. Sesuai dengan data pada gambar di atas, dikarenakan tarif R1 1300 VA termasuk tarif adjustment yang dapat berubah setiap bulan, biaya pemakaian untuk R1 1300 VA adalah 1444,7 per kWh. Tadi kita sudah lihat tabelnya. Dari tabel tersebut kita mendapatkan bahwa besarnya tarif untuk 1300 VA itu adalah 1444,7. Kalau kita loncat kembali, kita lihat di sini besarnya tarif untuk 1300 VA itu adalah 1444,7 dan tidak ada biaya beban di sini. Tertulis ya. Biaya bebannya di bintang. Artinya dia menggunakan rekening minimum kalau dia adalah tarif pasca bayar. Nah, kita kembali. Nah, dikarenakan tarif R1 1300 VA atau 1,3 VA tidak ada biaya beban, maka yang dihitung adalah rekening minimum. Adapun rumus besarnya rekening minimum untuk tarif R1 1300 VA adalah rekening minimum sama dengan 40 jam nyala dikali daya tersambung dalam kVA dikali biaya pemakaian. Atau kalau dalam angka 40 ini adalah 40 jam nyala, 1,3 kVA ini adalah daya berlangganan 1300 VA dibagi dengan 1000 untuk menyamakan satuannya sehingga satuannya dalam kilovolt ampere. Kemudian dikali 144,7. 144,7 ini adalah tarif per kWh dari 1300 VA. Sehingga kita mendapatkan besarnya rekening minimum untuk 1300 VA rumah tangga adalah Rp75.124. Sekarang kita punya data rekening minimumnya. Sekarang kita tinggal mencari besarnya tagihan susulan untuk P1-nya atau biasa disebut T1. Rumusnya bisa juga dilihat di video-video sebelumnya adalah 6 dikali 2 kali daya tersambung atau kVA dikali biaya beban atau rekening minimum. Sehingga didapatkan TS1 sama dengan 6 dikali 2 dikali 1,3 dikali 75.124. 75.124 ini adalah rekening minimum kita dapatkan di sini. Sehingga TS1 untuk 1300 VA adalah 1.493. Jadi, dari hasil contoh perhitungan ini, tagihan susulan untuk pelanggaran P1 atau mempengaruhi batas daya, contohnya adalah merubah MCB-nya menjadi lebih besar daripada yang seharusnya, itu dikenakan tagihan susulan sebesar 901.493. Ini adalah biaya tagihan susulan. Nanti mungkin ada tambahan biaya lainnya, misalnya biaya materai dan PJU.
karena kan setiap bulan juga kita membayar PCU. Nah, itu tadi untuk contoh kasus P1. Sekarang contoh kasus P2 atau mempengaruhi energi. Si Budi adalah pelanggan PLN Bisnis 2200 PA, terkena P2TL dan dikenakan denda P2 karena diketemukan merusak piringan KWH meter sehingga mengganggu pengukuran. Berapa dendanya jika diketemukan melanggar pada bulan November 2020? Nah, diketahui jenis pelanggarannya adalah P2, yaitu mempengaruhi energi. Ada banyak sebenarnya modus yang dikategorikan mempengaruhi energi ini, tidak hanya merusak KWH meter tadi. Bisa yang lain, misalnya melakukan penyambungan, membypass KWH meternya, atau merusak KWH meternya. Kemudian, dan itu saya sudah jelaskan di video-video sebelumnya yang Anda bisa lihat di kolom deskripsi. Adapun daya berlangganannya adalah 2200 VA atau B1 atau 2,2 kVA. Adapun rumus tagihan susulan P2 atau TS2-nya adalah 9 dikali 720 jam dikali daya tersambung dalam kVA dikali 0,85 dikali harga per kWh yang tertinggi pada golongan tarif pelanggan sesuai tarif dasar listrik. Sehingga penyelesaiannya adalah tarif listrik untuk golongan pelanggan B1 2200 VA adalah bukan tarif adjustment. Jadi referensi besarnya tarif adalah Peraturan Menteri ESDM nomor 28 tahun 2016 tentang tarif tenaga listrik yang disediakan oleh PT PLN Persero. Adapun besarnya tarif B1 2200 VA adalah 1.100 per kWh. Sehingga besarnya TS2 adalah 9 dikali 720 dikali 2,2 dikali 0,85 dikali 1.100 sama dengan Rp329.360. Ini adalah contoh cara menghitung tagihan susulan pelanggaran mempengaruhi energi. Kalau misalnya Anda menemukan kasus lain, Anda bisa tetap menggunakan cara ini dengan mengganti beberapa variabelnya. Nah, yang diganti hanyalah kalau misalnya dia sudah pasti mempengaruhi energi, yang diganti hanya ini aja nih. 2,2-nya diganti dengan daya berlangganan di mana ditemukan. Kalau misalnya 1.300 VA, ini dikali dengan 1,3. Kemudian tarifnya juga diganti. Kalau dia adalah rumah tangga, tarifnya adalah 1.444,7. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa semakin tinggi daya berlangganannya, kalau tadinya 2,2, itu adalah 13 juta misalnya kalau untuk pelanggan bisnis. Tapi kalau dia 3.500, maka nilainya akan lebih besar. Sehingga besarnya tagihan susulan itu akan sangat dipengaruhi oleh besarnya daya berlangganan dan juga oleh tarif listrik yang berlaku untuk golongan tersebut. Karena kita tahu tarif listrik untuk golongan jenis pelanggan berdasarkan peruntukannya maupun berdasarkan daya berlangganannya itu bisa berbeda cukup besar. Kalau Anda ingin menanyakan beberapa hal cara menghitung yang lain, Anda bisa tanyakan di kolom komentar. Dan jika cukup banyak yang menginginkannya, saya akan upayakan untuk menghitungnya untuk Anda agar kita semua memiliki pengetahuan yang sama dan memiliki aware terhadap permasalahan ini. Itulah tadi contoh perhitungan P1 dan P2. Untuk P3-nya adalah cara perhitungannya adalah P1 ditambah P2 untuk golongan yang sama. Anda bisa melihat referensi yang lain di Peraturan Menteri SDM nomor 27 tahun 2017, kemudian Peraturan Menteri SDM nomor 8 tahun 2016, dan terakhir diubah dengan Permen SDM nomor 3 tahun 2020. Anda bisa juga melihat di website PLN terkait dengan tarif adjustment untuk melihat mengenai
peraturan operasional perhitungan pemakaian tenaga listrik Anda bisa lihat di Perdir PLN 088 CT di 2016 tentang tertiban pemakaian tenaga listrik. Sekian untuk seri kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat, tetap sehat, dan tetap berbahagia. Jika Anda merasa bahwa video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini agar kita tetap dapat saling berbagi. Sekian, salam satu energi untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi contoh cara menghitung tagihan susulan berdasarkan kasus yang Anda temui di lapangan. Anda juga bisa menyimak video-video mengenai penertiban pemakaian tenaga listrik yang lain di channel ini. Ada mengenai dasar hukumnya, modus, kemudian cara menghitung dan rumus daripada tagihan susulan itu sendiri. Jika Anda masih merasa ada yang perlu ditanyakan, silahkan komen di kolom komentar di bawah ini. Dan jika Anda merasa bahwa video ini bermanfaat, silahkan like, komen, dan subscribe di channel ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.